Oke, di video kali ini kita akan belajar cara menggunakan Fibonacci retracement di MetaTrader 5 atau di MT5. Fibonacci retracement adalah alat bantu analisa teknikal yang digunakan untuk mencari area potensial pembalikan harga. Dengan menarik Fibonacci dari titik tertinggi ke titik terendah atau sebaliknya, kita bisa melihat level-level penting seperti 38,2%, 50%, dan 61,8%. Level ini sering terjadi harga memantul atau berbalik arah. Cocok banget buat bantu cari entry dan exit point. Pertama, buka MetaTrader 5 kamu. Pilih chart yang ingin dianalisa. Selanjutnya, tentukan tren. Ada 3 jenis tren, ada naik, turun, dan sideways. Di sini kita hanya gunakan tren naik dan tren turun jika ingin menganalisa menggunakan Fibonacci retracement. Dan kita hindari tren sideways jika kita ingin menganalisa menggunakan Fibonacci retracement. Contoh, di sini kita coba analisa di Euro USD. Di sini terlihat jelas tren sedang berada di tren naik. Di sini terjadi kenaikan, turun, naik, turun, naik. Dan saat ini sedang terjadi penurunan ya. Setelah terjadi kenaikan, terjadi breakout dari resisten sebelumnya dan terjadi koreksi. Di sini kita bisa tarik Fibonacci retracement. Untuk cara menariknya cukup mudah. Kita klik satu kali di layar lalu pilih objek ya. Di sini pilih objek. Kita klik saja. Selanjutnya pilih icon plus di pojok kanan atas. Lalu scroll ke bawah dan cari Fibonacci retracement. Kita klik. Untuk tren naik kita bisa tarik dari bawah ke atas. Jadi untuk tren naik kita tarik dari higher low ke higher high. Dan kita bisa entry di area 61,8% dengan stop loss di bawah higher low sebelumnya. Lalu bagaimana jika harga belum sampai ke Fibo 61,8%? Langkah yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu harga sampai ke area tersebut, karena itu adalah area golden ratio. Jadi jika belum sampai ke area tersebut, kita tidak melakukan entry. Dan untuk stop loss kita taruh di high low terakhir atau di support. Karena jika harga turun dan menembus area higher low di sini, itu adalah salah satu tanda pembalikan tren dari tren naik ke tren turun. Jadi area yang paling cocok untuk menempatkan stop loss itu adalah di higher low terakhir. Di sini juga ada opsi lain untuk stop loss ya. Contoh di sini harga sudah turun ke area Fibo 0,618 dan harga naik. Contoh di sini kita baru melakukan entry setelah harga memantul di Fibo 0,618 atau di Fibo 61,8%. Kita melakukan entry di sini dengan stop loss di sini. Itu juga bisa kita lakukan. Untuk area take profit kita bisa taruh minimal di 1:2 dari resiko yang kita pertaruhkan. Jadi dengan cara yang kedua di sini kita bisa menggunakan stop loss yang lebih kecil dan target profit di 1:2, tetapi ini kurang aman. Kenapa? Contoh di sini. Harga sudah turun sampai ke Fibo 0,618 dan sudah naik sampai ke sini.
lalu dia berbalik turun dan terkena stop loss baru dia naik. Jadi kurang aman, memang paling aman ada di sini. Tetapi itu bisa kalian gunakan sebagai opsi. Karena jika kita menaruh stop loss di higher low terakhir, untuk sampai ke target di 1:2 itu cukup jauh. Oke, itu contoh untuk tren naik. Selanjutnya kita contohkan untuk tren turun. Contoh, di sini di chart USD CHF sedang terjadi tren turun, terlihat jelas ya. Turun, naik, turun, naik. Dan di sini harga sedang naik. Kita gunakan Fibonacci, pilih objek, lalu tambahkan Fibonacci retracement. Untuk tren turun itu kebalikan tren naik. Jika tren naik dari bawah ke atas, dan untuk tren turun kita tarik dari atas ke bawah. Nah, di sini harga belum sampai ke Fibo 61,8. Jadi kita bisa menunggu harga sampai ke area 61,8. Dan jika harga tidak sampai ke 61,8 berarti di sini kita tidak melakukan entry. Biasanya memang harga tidak sampai ke Fibo 61,8 ya. Kadang hanya sampai di Fibo 50% atau di 0,5, lalu dia melanjutkan penurunan tren. Jadi nanti itu tergantung dari rules trading kalian ya. Kalian trading menggunakan Fibo di 61,8 atau kalian juga bisa gunakan gabungan dengan strategi lain. Contohnya menggunakan supply and demand. Contoh ya, di sini saya tandai area supply demand atau di sini ada drop best drop. Nah, sebagai contoh di sini ketika harga sampai ke area Fibo 0,5 atau di Fibo 0,618 dan di sebelah kirinya ada area SND, kita bisa melakukan entry di area SND tersebut. Contoh di sini ada area drop best drop, lalu kita melakukan entry. Kita bisa taruh SL-nya di atas dari zona SND ini. Jadi kita tidak perlu menaruh stop loss di atas resisten terakhir. Ini cukup bagus ya untuk memperkecil area stop loss dan untuk take profit 1:2 atau lebih. Jadi area entry-nya lebih sempit jika kita manfaatkan dengan strategi lain, contoh menggunakan SND atau nanti kalian bisa gunakan moving average atau menggunakan order block juga bisa. Lagi perlu diingat ya, untuk tren naik kita tarik dari bawah ke atas dan untuk tren turun kita tarik dari atas ke bawah. Oke, mungkin cukup. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan saja di kolom komentar. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.